pagi. Pagi, Bu. Sudah sarapan belum tadi di rumah? Sudah, Bu. Kalau udah sarapan, sudah belajar dong. Sudah semangat dong. Iya dong, Bu. Oke, seperti biasa, berbaiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kita harus terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Wina Haliza. Hadir, Bu. Cynthia Zara. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Sudah tahu belum kita hari ini belajar apa? Belum. Belum. Kasih dulu deh. Kalian Pancasila kita ada berapa? 5. Yang pertama apa, Cynthia? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, Mina? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, hafal semua kan berarti? Hafal, Bu. Nah, salah satu sila yang kedua apa tadi dia? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Tidak. Kita sama manusia harus hidup akur, adil dan beradab. Contoh sikap adil dan beradab kalau di sekolah itu bagaimana? Contoh beradab itu menghargai guru. Nah, betul. Contoh adil itu Contoh adil seperti dengan teman, ada bagaimana? contoh adil berbagi dengan teman. Ya, benar sekali. Nah, oke, jadi pada hari ini sudah tahu belum kita mau belajar apa? Tentang Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai Pancasila. Karena dari kelima Pancasila kita itu terdapat nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ibu ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat PPT tentang penerapan nilai Pancasila. Meneladani nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada makna penerapan nilai Pancasila. Nah, di sini disebutkan bahwa penerapan Pancasila berarti menjalankan perbuatan sesuai dengan isi setiap sila. Yang kedua, tujuannya agar tercipta keharmonisan, keadilan, dan kedamaian. Dan yang ketiga, dengan menerapkan nilai Pancasila, kita turut membangun karakter bangsa yang kuat dan beradab. Oke, selanjutnya, nah Pancasila yang pertama yang dimana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila yang pertama itu adalah mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan sesuai agama masing-masing. Nah, contoh penerapan pada sila yang pertama di dalam kelas apa? Ayo, yang tahu? Berdoa. Nah, sudah kita lakukan kan tadi? Sudah. Selalu kita lakukan sebelum memulai pelajaran. Lalu yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, misalkan kalau di sekolah kita tidak ada yang agama yang berbeda, tapi pasti kalian di luar mempunyai teman-teman yang memiliki agama yang berbeda. Nah, itu bagaimana cara menghormatinya? Yuk. Tidak mengejek agama. Tidak boleh mengolok-olokkan ya. Kita harus saling menghormati satu sama Lain. Benar sekali. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Next, itu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna
yang dimana memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Makanya kita harus menghormati satu sama lain dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau agama. Nah, yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Makna dari sila yang ketiga ini menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, maksudnya di sini adalah kita, ayo Pak, bangga terhadap untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang langsung beda sih contoh beda. Oke, lanjut. Itu ada sila yang ketiga yang dimana berbunyi persatuan Indonesia. Yang dimana dalam sila ketiga ini yang memiliki makna menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada tiga contoh penerapannya. Salah satunya adalah bangga terhadap budaya dan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, menjaga persaudaraan dengan teman yang berbeda daerah. Nah, kalian di sini kan dari daerah yang berbeda-beda. Nah, makanya kita harus saling menghargai walaupun kita memiliki perbedaan dalam bahasa, budaya, tapi karena kita itu sesuai dengan sila ketiga yaitu menjaga persatuan, maka kita harus saling menjaga persaudaraan dengan teman yang berbeda daerah karena itu merupakan bentuk penerapan dari sila ketiga. Oke, selanjutnya sila keempat yaitu di mana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana pada sila keempat ini memiliki makna mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contohnya apa? Ayo. Ini ya. Contohnya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menghargai teman. Misalnya kalian kan kerja kelompok. Nah, di dalam kelompok itu pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang banyak. Nah, kita harus saling mendengari satu sama lain saran-saran yang ada, ya saran-saran yang diberikan oleh temannya. Jadi kita tidak boleh mengutamakan saran dari kita. Pokoknya saran dari aku harus didengar, tidak boleh ya. Kita harus mengutamakan untuk mendengarkan pendapat dari teman sekali. Nah, di sini juga disebutkan bahwa contoh penerapannya salah satunya ada mencantumkan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. Jadi setelah mereka memilih pendapat mana yang akan dipakai, nanti mereka bakalan diskusi lagi apakah pendapat yang dipakai ini tuh sudah benar atau tidak dan nanti bagaimana implementasinya gitu. Oke, yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila kelima sendiri itu memiliki makna berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan. Contoh penerapannya di sini adalah membantu teman tanpa pamrih. Nah, di sini sudah sering bantu teman apa belum? Sudah. Contohnya apa, Wina? Bantu teman mengerjakan soal. Boleh. Ini apa? Membantu teman yang kesusahan. Iya, betul sekali. Terus yang kedua di sini ada tidak pilih kasih dalam berteman. Nah, di sini ada pilih kasih tidak bertemannya? Iya, Bu. Harus saling berteman ya. Iya, Bu. Tidak boleh pilih-pilih teman karena kita semua di sini adalah saudara. Terus yang ketiga ada membagi tugas kelompok secara adil. Dan dalam kerja kelompok namanya itu kan tugas kelompok ya, Nak. Harus kerja semua gitu, berbagi tugas. Bukannya hanya satu orang saja yang kerja, itu tidak boleh ya. Apakah ada di sini yang kayak gitu? Tidak boleh. Jangan sampai ada ya. Oke. Nah, di sini juga disebutkan bahwa ada hari-hari penting Pancasila itu tercatat pada 1 Juni hari lahir Pancasila menurut Kepres nomor 24 tahun 2016. Terus yang kedua ada 1 Oktober yaitu menjadi hari kesaktian Pancasila yang dimana merupakan sebuah peringatan keteguhan bangsa dalam mempertahankan ideologi bangsa. Yang dimana bermakna itu tuh mengingatkan kita untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar sekali. Nah, di sini ada kesimpulannya bahwa Pancasila
Dengan menerapkan nilai-nilainya, kita membangun sikap jujur, adil, dan menghargai perbedaan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan sejahtera. Benar sekali. Oke, jadi itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya, adakah yang ingin bertanya mengenai materi ini tadi? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah ngerti semua ya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu ada tugas nih. Ini Ibu sudah menyiapkan kuis penerapan nilai Pancasila di rumah. Tadi kan kita sudah bahas yang di sekolah. Nah, pastinya kalau yang di rumah kalian semua pasti tahu dong apa saja contoh penerapannya. Nah, kuis ini akan kita jawab bersama. Nah, pada kuis yang pertama, sikap yang menunjukkan pengalaman sila pertama di rumah adalah A. Membiarkan kamar berantakan, B. Beribadah sesuai ajaran agama dengan rajin, C. Bertengkar dengan saudara, dan D. Tidak membantu orang tua. Ayo, B. Yang B? Yakin? Kita pencet ya. Nah, nanti kita akan lihat skornya di akhir. Oh, nggak tahu jawabannya di akhir ya, Bu. Iya. Nah, yang kedua, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua di rumah adalah A. Mengejek adik yang sedang belajar, B. Meminjam barang tanpa izin, C. Membantu anggota keluarga yang sedang sakit, dan D. Bermain tanpa peduli keluarga. Mana yang C? Membantu anggota keluarga yang sedang sakit. Ya. Yakin? Kita lihat skornya ya, berapa? Nah, yang ketiga, salah satu contoh pengalaman sila ketiga di rumah adalah A. Tidak mau bermain dengan saudara, B. Saling membantu membersihkan rumah bersama keluarga, C. Berebut mainan dengan adik, dan D. Marah saat diminta membantu. Mana jawabannya B? Yang B. Lanjut, yang keempat, sikap yang mencerminkan sila keempat di rumah adalah A. Memutuskan sesuatu sendiri tanpa bertanya, B. Bermusyawarah dengan keluarga untuk menentukan tujuan liburan, C. Memaksakan pendapat kepada orang tua, tidak mau mendengarkan orang lain. Apa? Yang B. B. Nah, soal yang terakhir, contoh penerapan sila kelima di rumah. A. Membagi tugas membersihkan rumah secara adil, B. Mengambil semua makanan untuk diri sendiri, C. Tidak mau berbagi dengan saudara, dan D. Membiarkan anggota keluarga bekerja sendiri. Yakin tidak? Soal terakhir nih. Yakin, Bu. Jawabannya A. Yakin. Jadi udah paham semua ya? Paham. Tentang bagaimana cara penerapan nilai-nilai Pancasila baik yang ada di sekolah, di rumah. Iya, benar sekali. Tadi udah jawab kuis yang penerapan nilai di rumah. Betul semua. Jadi semuanya udah paham ya? Paham, Bu. Oke, jadi mari kita simpulkan hari ini pembelajarannya. Siapa yang bisa? Lydia, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar tentang sila, yaitu sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul. Nah, oke, tadi Lydia sudah menyebutkan kan kelima sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya, Ratu, contoh penerapan nilai Pancasila pada sila pertama apa? Itu, Bu, berdoa sebelum mulai pelajaran. Oke, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi sudah paham semua ya materi hari ini? Alhamdulillah. Nah, jangan lupa buat anak-anak ibu semua untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di rumah maupun di sekolah, pokoknya dimanapun kalian berada, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila tadi. Oke? Oke. Jadi mengingat waktu, langsung saja ya kita pulang. Oke, sudah siap mau pulang
jari kanan, dua jari kiri. Tahu? Tahu. Oke, kita sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cetak. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga miti. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Selesai juga pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.